Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri dan para pemirsa yang budiman, sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa secara virtual dalam rangka lomba mapsi cabang hitobah tanpa aral yang berarti. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak termasuk umat yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan sedikit tausiah tentang thalabul ilmi atau mencari ilmu. Kita tentunya sudah tidak asing dengan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang lebih memilih ilmu dibandingkan harta atau kerajaan. Kenapa? Karena dengan ilmu, harta, bahkan kerajaan dapat diraih. Begitu pentingnya ilmu hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dalam penggalan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa betapa pentingnya ilmu. Lalu apa sesungguhnya ilmu itu? Dan bagaimana cara menuntut ilmu sesuai adab agama? Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang bersungguh-sungguh. Ijtihad dari para ilmuwan muslim, ulama mujtahid atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi ilmu agama fikih menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah cukup sederhana, yaitu pengetahuan seseorang untuk mengenali mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dijauhi. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan pengetahuan tentang mana yang baik dan buruk tentang masalah dunia dan akhirat berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana caranya mencari ilmu sesuai dengan tuntunan agama? Ada 8 hal. Yang pertama adalah meluruskan niat, niatus sholihah. Niat yang baik menentukan kualitas dan hasil yang tengah dikerjakan seorang muslim. Sebaik-baiknya niat adalah menjadikan momen mencari ilmu hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penghargaan manusia. Yang kedua, melakukan usaha terbaik, ihsan, untuk mendapat hasil yang juga baik. Yang ketiga, menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang keempat, adalah memperhatikan aturan yang telah disyariatkan dalam Islam dan meningkatkan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, berdoa supaya terhindari dari malas dan kesulitan saat menuntut ilmu. Yang keenam, berprasangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun hasil dari proses pembelajaran dan pengembangan ilmu tidak sesuai yang direncanakan. Yang ketujuh adalah mengamalkan ilmu tersebut. Terakhir adalah banyak bertanya seputar ilmu yang tidak dapat dipahami olehnya. Dewan juri dan pemirsa yang dimuliakan Allah, kesimpulannya adalah bahwa betapa pentingnya ilmu. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Maka carilah ilmu setinggi mungkin sebagai bekal dunia akhirat
selagi ada kesempatan dengan cara-cara yang dianjurkan dalam Islam. Karena ilmu adalah kunci meraih sesuatu. Every new day is another chance to change your life. Setiap hari baru adalah sebuah kesempatan untuk mengubah hidupmu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian tausiah saya. Dan sebagai penutup, izinkan saya mempersembahkan sepenggal lagu. Wongkong ini kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. Wong kang wis akeh ngilmune, bakale slamet dunya akhirate. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum